Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Dulu nyinyirin Abah Anies Baswedan ya, mengatakan endasmu etik. Sekarang Prabowo jawab kritikan dikendalikan soal Jokowi begitu kan ya, mengatakan endasmu. Ini gimana begitu? Seorang presiden yang sudah dilantik di situ sudah jelas-jelas masih mengatakan seperti itu begitu kan. Gimana untuk menjadi tokoh dunia kalau sudah seperti itu? Saya kira ya justru Prabowo ini ucapannya blunder sendiri mereka. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan saya bilang, sorry ye. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita lihat saja realitasnya. Di pemimpin dunia, dimanapun, seorang Jokowi pun tidak pernah mengatakan endasmu. Seorang Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa leaders yang kuat begitu antara kepemimpinan dari seorang Jokowi dan Prabowo. Kalau kita lihat dengan pidato-pidato Prabowo, Jokowi lebih diunggulkan. Kenapa lebih diunggulkan? Karena Jokowi satset tapi kena dibandingkan dengan seorang Prabowo. Kenapa kok begitu bang? Ya lihat saja realitanya. Saya berbicara objektif begitu kan. Kata-kata endasmu itu nggak boleh seorang presiden menyampaikan kepada siapa. Mau mengatakan endasmu kepada rakyat Indonesia. Mau mengatakan endasmu kepada pihak-pihak orang yang kemudian seolah-olah Prabowo dikendalikan oleh seorang Jokowi. Juga tidak bisa begitu kan. Kenapa? Karena ini adalah rakyat Indonesia bos. Saya kritik Prabowo ini sebagai seorang pemimpin. Katanya disuruh kritik, nggak apa-apa dikritik sebagai kontrol. Pas dikritik. Kok mengatakan endasmu? Logikanya kan gimana? Prabowo menyebut endasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies Baswedan. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Jadi saya kira dengan konsep pidato Prabowo begitu kan ya, hanya itu aja ternyata ya. Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat agak-agak gelisah begitu dengan pidato itu. Substansinya tidak kena. Masa hanya baca bahan-bahan candaan begitu kan? Jokowi pun ini respon Jokowi begitu. Respon Jokowi tertawa. Ya, Gibran tertawa. Karena apa? Karena tahulah begitu kan bagaimana soal fufu fafa. Tapi seorang Jokowi tertawa mungkin dalam hatinya bisa mengatakan ya saya lebih konsepnya lebih matang begitu kan pidatonya dibandingkan seorang Prabowo. Nggak usah lama-lama Pak untuk beri pidato. Sekecil berapa menit pun ya saya kira bisa, yang penting kena pada substansinya. Ya, semakin banyak semakin ya kesana kesinilah. Bahkan ya saya kira bahwa Prabowo ini blunder kepada dirinya, ya kepada masyarakat Indonesia saja sudah mengatakan endasmu, dan bahkan mengatakan yang lebih parah. Ngeri bos.
Ini kan ya canda-canda boleh begitu kan ya, canda boleh begitu. Tapi reaksi Jokowi santai-santai aja di situ. Malah justru ini menjadi kesempatan bagi seorang Gibran bagaimana untuk mencuri perhatian sebagai konsep leaders atau kepemimpinan antara Jokowi, Prabowo dan Gibran, siapa yang paling terbaik di situ. Kan itu logikanya. Jokowi yang ngakak lah. Jokowi ngakak ya. Tertawa itu bukan berarti mereka karena apa begitu. Tertawa kok bisa-bisanya. Mungkin begitu. Ya, dalam dunia politik begitu kita tahu bahwa sejak Prabowo begitu memimpin 2014 sampai sekarang ya mengatakan anggaran bocor, ya gebrak-gebrak meja begitu kan. Sudah terjadi. Tapi coba kita lihat saja ya, seorang Jokowi, ya seorang Gibran, ya santai kalau berpidato. Walaupun ya agak lama, agak lemot, tapi substansinya kan bisa kena. Saya tidak memuja Jokowi, tapi kalau objektif untuk menilai itu jauh begitu kan, ya jauh di situ. Coba kita baca nih. Dulu nyinyirin Aba Anis endasmu etik, sekarang Prabowo jawab ya kritikan yang dikelikan Jokowi endasmu, dan Jokowi tertawa ngakak begitu kan. Jokowi bisa tertawa ngakak di situ. Ya, ini menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan lagi. Kenapa? Kok menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan? Coba kita lihat saja. Ketika Prabowo mengatakan seperti itu, justru Anies Baswedan saja sekarang ini sudah diundang berbagai seminar, diskusi sana-sini begitu kan. Tapi tetap jalan. Karena apa? Karena ya ini menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan. Mungkin ya orang-orang yang sudah memilih 58% begitu di situ, mungkin rasa agak kecewa dengan apa yang kemudian kita lihat dari pidato-pidato Prabowo. Walaupun hanya menghibur Jokowi. Secara kebijakan ini kan sudah berbeda begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini orang-orang bisa melihat ya, nggak usahlah sebagai presiden mengatakan endasmu, ya mengatakan asu dan sebagainya begitu. Ini gimana begitu? Apa yang bisa kita harapkan dari presiden yang kelakuannya kayak itu ya? Sudah lebih dari 3 bulan berkuasa masih ngomonginnya kemenangan, bukan benahi keadaan negara yang makin carut marut seluruh dunia. Juga juga tahulah Prabowo menang di Pilpres karena TSM, ya, APBN 500 triliun, ini komentar dari netizen. Banyak sekali ngiri-ngiri sedap ya. Jadi artinya apa? Saya perlu luruskan bahwa kalau kita lihat pidato-pidato Prabowo tidak usahlah mengungkit-ungkit kemenangan begitu kan. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kan mempersatukan rakyat Indonesia. Tidak hanya Jokowi saja disatukan dengan dirinya, tapi masyarakat Indonesia. Percuma Jokowi dan Prabowo ini disatukan, tapi masyarakat Indonesia tidak begitu kan. Buat apa juga? Ya kita lihat saja. Sampai hari ini keberhasilan bagi seorang Prabowo masih minim. Soal makan siang bergizi gratis, tidak ada terobosan baru. Ya hanya itu aja mereka ya. Belum merata sampai ke desa. Jadi apakah mau dikatakan sukses atau tidak? Bahkan dalam beberapa media tadi begitu mengatakan bahwa makan siang bergizi gratis itu diapresiasi dunia. Di mana, Bros? ini yang kita amati begitu ya. Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Ternyata ya tidak mampu mendewasakan beliau dan menjadikan sebagai seorang negarawan ya. Beliau ya belum menjiwai sebagai presiden Republik Indonesia. Tapi kita lihat saja, sebagai seorang presiden kan harus berbicara bagaimana defisit anggaran APBN, bagaimana terobosan baru begitu kan. Di negara-negara lain ya, seperti Amerika, Cina dan negara-negara yang maju sekarang ini sudah berlomba-lomba ya membuat terobosan baru, hilirisasi yang baru begitu kan. Artinya apa? Artinya seorang Prabowo ya masih bulet sana sini begitu. Kenapa? Ya kita lihat saja kabarnya pagar laut misterius itu tidak ada yang ditindak orangnya, tidak ada yang dihukum orangnya walaupun jelas-jelas salah begitu kan. Ya jadi saya kira inilah kelemahan dari seorang Prabowo sebenarnya, menunjukkan kelemahan itu. Nah, kalau saya pribadi begitu, justru Prabowo menunjukkan kelemahannya sendiri. Makanya ya ketika mengatakan dasmu saya sana sini begitu, pasti banyak orang yang akan kecewa.
Kenapa dulu sih tidak mendukung Anies Baswedan? Logikanya kan pasti seperti itu, Bos, ya. Ya, bagi kami begitu kan ya. Bagi kami ya santai-santai aja lah ya. Negara kita ini kan bukan negara bukan negara feodal dan sebagainya begitu. Tapi kita lihat saja ya bahwa ya nampaknya demokrasi kita begitu kan sudah mengarah kepada feodal itu. Walaupun demokrasi prakteknya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya di negara kita kalau sudah seperti ini di 100 hari kepemimpinan dari seorang Jokowi dan Prabowo itu begitu seperti ini ya mau bagaimana lagi? Coba lihat saja Pak SBY dan Prabowo, Pak SBY dengan Jokowi waktu itu. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ya saya kira dengan adanya seperti itu baik begitu kan ya untuk membicarakan itu. Kalau sekarang terasa Jokowi presidennya. Kalau membuat kebijakan terasa Prabowo kebijakannya. Jadi kita lihat saja itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.